harus terus ke dalam kuliah kita pada semester ini dan pertahanan sampai 15 ya. Nah, kita akan mulai kelas semester. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai, kita akan belajar mengenai keterampilan akademik itu akan dibawakan oleh Pak Tony. Waktu yang merupakan akademik, kemudian visi misi akan dibawakan oleh Pak Matius, kemudian Pak Ibrani dibawakan oleh Pak. Ini kan sudah dikirim ke teman-teman ya. Pak Ibrani oleh Pak Malik, Pak Sini oleh Pak Moses, kemudian dasar oleh Injili oleh Pak Matius, kemudian teologi patriotik Bapak Gede tentang dari Pak Tony, kemudian sejarah penyertaan Allah itu dari Pak Moses Awalata, ya, dari Pak Moses Awalata. Jangan terlalu selama saudara 3 bulan ya, dalam 3 bulan ini teman-teman akan belajar itu, kemudian nanti pada akhirnya akan diuji, ya. Nanti belajar itu dikasih oleh dosen, kemudian akan diuji pada pertemuan terakhir. Pertemuan yang diuji, kemudian itu akan digabungkan dengan kelas semester berikutnya juga 3 bulan lagi nanti. Kemudian dari situ akan dihitung mengenai IPK. Jadi gabungan dua kali pertemuan ini akan dihitung IPK. Ya. Dan itu adalah kalau semester kedua itu teologi reform, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kemudian teologi penelitian lama, teologi penelitian baru, dan juga teologi sejarah. Ya. Kemudian nantinya itu dihitung mengenai IPK. Kemudian jauh mana? Nah, kami sudah ini saya bukan teman-teman bukan jadi korban, tetapi ada semacam kecenderungan bahwa mahasiswa itu terlalu mudah, terlalu jarang belajar. Ya, ini dari bukan teman-teman, tapi kenapa semester baru ya, semester baru itu ada semacam para dosen itu mengeluh bahwa mahasiswa kok tidak serius belajar, ya, tidak serius belajar, menonton sesuatu dan sebagainya. Karena itu sekarang di manajemen ada standar. Sekarang itu oleh pengurus disebut sebagai standar eliminasi, ya, ada standar eliminasi. Dan tujuannya bukan jangan dieliminasi, bukan. Tujuannya supaya belajar dengan serius. Nah, saya akan bacakan dulu mengenai standar dan cara eliminasi. Pertama, mahasiswa itu lulus dengan IPK tidak mencapai 2,75. Kalau sampai ini maka akan mengalami eliminasi. Kalau dia mencapai 2,75 maka dia akan dieliminasi. Ya. Kemudian yang kedua, dia lulus mata kuliah bahasa Inggris dan bahasa Yunani N5 D. Nah, kan cara penilaian itu kan hanya hasil ujian bukan, tapi ada banyak faktor. Ada banyak faktor yang disebut oleh teman-teman oleh dosen bahwa hal-hal apa yang perlu diperhatikan, misalnya kehadiran, pengumpulan tugas dan sebagainya, sehingga apa? Mungkin presentasi kehadiran di presentasi nilai itu sekitar berapa persen itu secara keseluruhan ya. Jadi berapa persen dari hasil ujian itu dihitung. Tapi ada bagian dari kehadiran, bagian dari partisipasi di kelas, ada pengerjaan tugas dan sebagainya, semua itu akan diakumulasi menjadi nilai akhir. Ya. Jadi tidak lulus mata kuliah Ibrani dan juga bahasa Yunani dan nilai 5B. Ya. Kalau tidak sampai di situ, ya harap bahwa dosen punya semacam kebijakan untuk memberikan penilaian dalam hal yang lebih soft, ya, lebih soft.
Kemudian yang ketiga, kedapatan melakukan plagiarisme. Nah, ini berarti daripada individu mengenai ada mahasiswa yang malas mengerjakan tugas. Besok sudah mau kumpul dong, besok akan kumpul tugas. Hari ini apa jam yang laptop buat chat GPT, kemudian ubah kata-kata, coba poin dan dikumpul dalam tugas. Itu harus hati-hati karena sekarang ini zaman itu sudah canggih sehingga saya dosen mengatakan bahwa tolong tes ini dong berapa persen dari plagiarisme itu berapa persen. Nah itu kan akan berbahaya. Jadi ini dikasih tahu bahwa boleh ada plagiarisme tapi itu minimal 20%. Dia boleh lebih dari itu. Ya. Kemudian berikut mengabaikan kuliah. Yang mengabaikan kuliah itu bahwa dia di kelas, habis ini dia tidak masuk kelas. Jadi kalau hal-hal yang bisa dipertimbangkan, misalnya dia sakit atau apa juga bisa dipertimbangkan. Karena dia 3 hari karena alasan yang tidak jelas, maka itu akan dipertimbangkan. Ya. Kemudian berikut bahwa menyelesaikan tugas tepat waktu, teman-teman akan dikasih tugasnya. Masing-masing akan kasih tugas, kemudian diharapkan bahwa menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Nah, tepat waktu itu kapan? Itu dalam pembicaraan dengan masing-masing. Ya, pembicaraan dengan masing-masing. Kemudian yang berikut adalah tidak menunjukkan perkembangan spiritualitas. Tidak menunjukkan perkembangan spiritualitas dengan standar institusi, artinya bahwa terlibat dalam misalnya tugas-tugas harian dan sebagainya itu harus ditunjukkan. Kemudian berikut melakukan pelanggaran amoral. Ya, pelanggaran amoral ini ya memang menurut dari teman-teman dapat ini, tapi sebagai pakar untuk kesemuanya. Kemudian yang kedua adalah tidak merokok. Ini mungkin pernah kita dapat merokok, sehingga ini dimasukkan unsur ini ya. Tidak pernah merokok. Nah, jadi kalau merokok ya dan itu memang itu akan dieliminasi ya. Oke. Itu adalah hal yang dilakukan mengenai eliminasi. Secara masuk dieliminasi artinya dilakukan dalam hal tersebut. Ya, kemudian cara eliminasinya mana? Pertama, dapat pada akhir semester semester ke-2, ya. Ini sama. Kemudian boleh dapat dosen prodi, pokoknya. Kemudian dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis. Jadi teman-teman akan dikirimkan surat bahwa Anda tidak lagi datang karena Anda tidak lulus. Ini satu berikutnya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita dapatkan dari 2 proses itu yang kita lalui. Ini 3 bulan ini, kemudian 3 bulan di semester berikut itu akan diperhatikan, kemudian akan dibuat IPK-nya, kemudian dan hal-hal yang